Sobat Prakarsa, punya teman yang bandel di sekolah tapi jadi sukses setelah dewasa? Banyak sih ya, apalagi cowok banyak tuh yang nyari jati diri. Ketika bicara empirical evidence, bisa tak bilang ada betulnya. Jadi gue punya temen, dulu dia terkenal anaknya ngerokok, tongkrongan segala macem. Dia akhirnya sekarang bisa buka beberapa auction gitu sih. Kalau misalnya lo nggak bandel tuh lo berarti belum dapat pengalaman. Dalam artian lo belum ngalamin jelek-jeleknya lah, lo belum jatuh, terus lo belum belajar dari hal itu. Ya aku punya, yaitu kakak aku. Yuk kita bahas mengapa menjadi sedikit bandel di sekolah bisa jadi hal positif buat kita, terutama untuk mengembangkan dimensi afektif dan psikomotorik. Portfolio anak itu bukan pada ulangan-ulangan, tapi pada apa yang diperlihatkannya secara utuh. Hanya di kanal Prakarsa. Sebelumnya, disclaimer dulu nih Sobat Prakarsa. Menjadi bandel di sini bukan berarti berani melawan guru atau melanggar aturan ya. No, don't like that. Melainkan tentang menciptakan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang terutama dalam aspek pendidikan karakter. Penjelasannya begini, bahwa sukses itu tidak hanya diukur dengan satu matra, apalagi kita reduksi hanya pada matra kemampuan skolastik. Data menurut Gartner itu hanya satu matra ya, satu dimensi atau satu sisi dari kecerdasan yang berkaitan dengan aspek-aspek kognitif. Ya katakanlah seperti kemampuan matematik, kemampuan berhitung, kemampuan akademik begitu ya. Tapi ternyata ada juga kecerdasan-kecerdasan yang lain dengan matra yang lain. Misalnya kecerdasan sosial, mungkin sosial intelijen katakanlah begitu. Ada kecerdasan yang lebih penting, kecerdasan emosional. Jadi orang cerdas secara emosional. Ada kecerdasan kinestetik. Nah ini mungkin yang jadi bekal dari para atlet gitu ya. Ada kecerdasan spiritual juga gitu ya. Jadi membuat orang lebih arif gitu ya. Dan mungkin ada kecerdasan bahasa misalnya gitu. Intinya bahwa orang sukses biasanya bisa memanfaatkan kecerdasan yang bermacam-macam itu sesuai dengan waktu, tempat, kebutuhan, dan lain-lain lah kira-kira gitu. Gampangnya begini, sekarang banyak lagi orang mengatakan sukses itu ternyata lebih banyak berkaitan dengan keterampilan mental, ya, misalnya ketangguhan, daya juang, kerja keras. Gitu. Multiple intelligence itu juga ditawarkan oleh Howard Gardner. Jadi ada kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan orang mengatasi kesulitan hidup gitu loh. Mungkin sekarang istilahnya resiliensi, mental toughness gitu. Artinya kalau kita lihat sekarang, pendidikan itu kan harus mengembangkan matra atau dimensi dari kecerdasan yang luas itu. Mulai dari pola berpikir, pola merasa, dan pola gerakan motorik itu. Pendidikan yang baik harusnya mengasah ketiga-tiga itu dengan porsi yang tepat, seimbang, dan berkembang dengan baik tiga-tiganya. Bener banget Sobat Prakarsa. Albert Einstein pernah mengatakan imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Kok bisa? Menurut ilmuwan peraih Nobel ini, wawasan tidak datang dari logika atau matematika, tapi datangnya dari intuisi dan inspirasi. Einstein sendiri melatih intuisinya dengan bermain musik. Karena menurut Einstein, my discovery was a result of musical perception. Dengan kata lain, Einstein mengembangkan kecerdasan psikomotorik dan afektifnya dengan berkesenian. Maka nggak heran banyak orang tua yang memperkenalkan seni kepada anaknya sejak usia dini. Iya, saya rasa musik itu sangat menjadi bagian penting ya dari bagaimana membentuk seorang anak gitu. Menjadi punya sensitivitas, punya kepercayaan diri, dan juga membuka diri terhadap pergaulan yang lebih luas. Sebenarnya kan musik itu penting untuk segala aspek. Misalnya kayak kesenian pun ya, kalau kita punya fondasi budaya musik misalnya di keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, biasanya anak-anak itu akan lebih fleksibel di dalam pergaulan. Kemudian ketika belajar misalnya kayak belajar menulis atau belajar kayak saya gitu ya, menyutradarai film gitu, itu sangat membantu saya untuk punya penguasaan atau ketertarikan terhadap ritme, ketertarikan terhadap irama, tempo, terhadap nuansa gitu. Dan
Saya bersyukur sih musik itu menjadi bagian dari kehidupan saya, baik di keluarga maupun sampai ke lingkungan yang lebih luas. Hal ini ternyata sudah dibuktikan oleh penelitian. Menurut Benford dan Wimmer, pendidikan seni yang berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan pencapaian akademik para siswa. Penelitian yang sama menunjukkan pendidikan seni mampu membuat iklim pendidikan yang lebih menyenangkan, mengurangi bullying dan perilaku antisosial, serta memberikan perkembangan emosi yang tidak didapat dari mata pelajaran yang lain. Maka cara seni menyumbang pendidikan karakter itu apa? Seni itu mengembangkan 5 bidang. Yang pertama, seni itu mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan juga pengalaman akan keceriaan, keindahan, kekaguman. Seni bisa mengubah yang biasa menjadi sesuatu yang spesial, sehingga memperkaya kualitas hidup. Efektif untuk mengembangkan ungkapan pikiran, pengetahuan, perasaan. Seni meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, misalnya bidang disiplin ilmu lain. Musik meningkatkan kemampuan matematika. Ini ada penelitian menarik. Balet klasik meningkatkan nilai geometri. Dan seni melibatkan organisasi diri. Karena apa? Seni itu pengalaman, sentuhan kreativitas. Ada kesaksian 90 orang tua peserta didik yang terlibat di dalam LTTA atau Learning Through the Arts. Seni itu ternyata menurut orang tua memotivasi anak peserta didik untuk belajar lebih tekun, membuat percaya diri, dan juga ada semacam penghargaan diri. Dan yang kelima, dalam seni diasah keterampilan sosial. Orang yang sering tampil menjadi tidak pemalu, berani bergaul, lebih berani mengungkapkan pendapat. Bahkan orang tua mengatakan mereka semakin antusias ke sekolah karena ada kegiatan seni. Yang saya ingat, saya mungkin tidak punya prestasi yang menonjol di bidang akademik gitu. Saya sebenarnya tidak pernah ingat saya malas datang ke sekolah, tapi malas ikut kegiatan belajar iya. Jadi saya nggak terlalu antusiastik gitu ya ketika ada di dalam kelas. Jadi kalau seumpama setiap akhir minggu itu selalu ada kegiatan yang melibatkan musik ya. Itu yang selalu membuat saya punya excitement gitu, punya kegairahan untuk menunggu momen itu. Akhirnya saya juga menjadi lebih punya motivasi gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah saya gitu ya sampai akhirnya saya bisa lulus. Itu adalah satu momen di mana saya tiba-tiba merasa punya peran, saya tiba-tiba merasa punya nilai sebagai seorang pelajar gitu ya. Sobat Prakarsa, ayo jadi anak kreatif walau kadang terkesan bandel. Teruslah berkreasi dan berkembang karena dunia ini butuh orang-orang kreatif seperti kamu.